Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indah Gustin. Saya di sini sekarang akan menjelaskan tentang evaluasi the social, ethical, and economic aspect of advertising and promotion. Yang pertama di sini ada etika dalam periklanan. Etika itu sendiri artinya prinsip dan nilai moral yang mengatur tindakan individu atau kelompok. Ada dua, yaitu tidak semua masalah dapat diatur, dan yang kedua, tindakan pemasaran atau promosi mungkin legal tetapi tidak dianggap etis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik sosial dan etika periklanan. Periklanan sebagian tidak benar atau menipu. Dan yang kedua ada periklanan sebagian ofensif atau selera buruk. Yaitu ada dua juga, iklan produk pribadi atau daya tarik seksual. Dan yang ketiga di sini ada iklan dan anak-anak. Yang terakhir konsekuensi sosial dan budaya. Di konsekuensi sosial dan budaya juga ada 4 faktornya, yaitu salah satunya membuat orang membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Yang kedua ada mendorong materialisme. Yang ketiga stereotip, dan yang terakhir iklan atau pengaruh pada media. Prinsip-prinsip periklanan Federasi Amerika. Yang pertama ada kebenaran. Iklan harus mengungkapkan kebenaran dan harus mengungkapkan fakta-fakta penting yang jika dihilangkan akan menyesatkan publik. Dan yang kedua ada pembuktian. Klaim iklan harus dibuktikan dengan bukti yang dimiliki pengiklanan dan agen periklanan sebelum membuat klaim tersebut. Yang ketiga perbandingan. Iklan tidak boleh membuat pernyataan atau klaim yang salah, menyesatkan atau tidak berdasarkan tentang pesaing atau produk atau layanan yang diiklankan. Dan yang terakhir adalah iklan umpan. Iklan tidak boleh menawarkan produk atau jasa untuk dijual kecuali tawaran tersebut merupakan upaya yang bonafit untuk menjual produk atau jasa yang diiklankan dan bukan merupakan alat untuk mengalihkan konsumen ke barang atau jasa lain. Biasanya seperti ini itu terjadi dengan harga yang lebih tinggi. Iklan dan perilaku menonton TV anak-anak. Anak-anak antara usia 2-11 tahun menonton TV rata-rata 21,5 jam per minggu dan dapat melihat 22.000 iklan per tahun. Televisi merupakan sumber informasi yang penting bagi anak-anak tentang produk. Iklan dan anak-anak, beberapa penelitian menunjukkan yang pertama ada anak-anak kurang pengalaman dan pengetahuan untuk mengevaluasi iklan secara kritis. Yang kedua, mereka tidak dapat membedakan antara iklan dan program atau fantasi vs kenyataan. Anak-anak rentan terhadap iklan, sementara penelitian lain berpendapat yang pertama ada anak-anak harus belajar melalui proses sosialisasi konsumen atau disebut dengan perlu memperoleh keterampilan untuk berfungsi di pasar. Dan yang terakhir, keterampilan yang diperoleh telah membantu remaja mengevaluasi iklan dan mengenali teknik persuasi. Konsekuensi sosial dan budaya iklan. Iklan membuat orang membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Yang pertama ada iklan dapat mendorong materialisme. Dan yang kedua dikotomi informasi versus persuasi. Yang ketiga ada apakah iklan benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Dan yang terakhir kebebasan memilih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apakah iklan benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Tentu sangat-sangat besar karena kita membeli barang juga melihatnya dari iklan melalui TV, iklan melalui brosur, atau iklan melalui yang ada di layar-layar yang ada di jalan seperti itu. Karena iklan itu memberitahu konsumen atau pelanggan gini loh, barang ini tuh seperti ini loh. Tapi juga di sini iklan juga aku akan membeli barang saat menonton iklan itu barang yang tidak kita butuhkan gitu, seperti itu.
Periklanan dan media. Argumen yang mendukung kontrol pengiklanan atas media. Yang pertama ada periklanan membayar tagihan, karena itu mereka memberikan pengaruh pada karakter atau konten dan liputan masalah tertentu. Dan ada argumen menentang kontrol pengiklanan atas media. Untuk mempertahankan kepercayaan publik, media harus melaporkan berita secara adil dan akurat. Pengiklan membutuhkan media lebih dari kebutuhan media pengiklan tertentu. Efek ekonomi of iklan, efek pada pilihan konsumen, diferensiasi loyalitas merek, efek pada persaingan, yaitu ada hambatan untuk masuk skala ekonomi, efek pada biaya dan harga produk, yaitu ada iklan sebagai beban peningkatan diferensiasi. Apa peran periklanan dalam perekonomian? Periklanan, perilaku pembelian konsumen, dan hambatan masuk, yaitu struktur industri dan kekuatan pasar periklanan. Dan yang terakhir ada perilaku pasar atau bisa disebut dengan kinerja pasar. Federasi Periklanan Amerika mempromosikan nilai periklanan. Contohnya yaitu ada di sebelah ini ada gambar minuman advertising. Ini contoh gambar botol minuman seperti ini, contoh periklanan yang ada di Amerika. Jadi menunjukkan botol minuman ini yang isinya minuman itu sangat-sangat segar banget karena ada butiran-butiran air di luarnya seperti ini. Sekian presentasi dari saya, Indah Agustin Sundusia. Jika kurang jelas atau ada salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.